Pendengar sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai problem solving for children. Bagaimana mengajarkan pemecahan masalah sejak dini. Ada kata-kata bijak yang ingin saya sampaikan di awal. Jangan pernah gunakan kunci pintu keberhasilan lama untuk membuka sebuah pintu kesempatan yang ada di depan. Kita harus sadari bahwa bagaimanapun baiknya kita sebagai orang tua, maka problem atau masalah pasti akan dialami oleh anak-anak kita. Karena masalah adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Ada yang menganggap masalah itu sebagai hambatan dan ada yang lainnya menganggap sebagai sebuah tantangan. Tetapi tetap cukup sulit bagi kebanyakan orang tua untuk melihat anak-anaknya mengalami sebuah masalah. Semua orang tua akan berlomba atau berusaha membuat anak-anak mereka terbebas dari masalah atau problem. Walaupun sebenarnya itu adalah hal yang mustahil. Apalagi dengan latar belakang orang tua yang pernah hidup susah atau penuh masalah pada waktu kecilnya, maka ketika anaknya bertumbuh dewasa, sebisanya mereka akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan anak-anaknya, atau minimal menghindarkan mereka dari masalah-masalah atau pengalaman buruk serupa yang pernah dialami oleh mereka. Banyak orang tua sering menggunakan kunci pintu keberhasilan mereka untuk membuka pintu-pintu kesempatan bagi anak-anak mereka. Mereka berpikir bahwa pengalaman dan pengetahuan mereka akan mampu menyelamatkan anak-anak dari masalah. Secara alamiah memang setiap orang tua ingin melindungi anak-anaknya dari membuat kesalahan. Namun pada akhirnya kebanyakan orang tua terjebak menjadi problem solver bagi anak mereka. Padahal mereka sebenarnya harus mengajarkan teknik problem solving pada anak mereka. Pendengar sekalian, akibat orang tua yang berperan sebagai problem solver, resiko atau akibat yang dapat terjadi bila mana terlalu sering memecahkan masalah anak daripada menolongnya untuk menyelesaikan sendiri, yaitu anak menjadi pasif. Anak akan merasa terbiasa dilayani, merasa nyaman dengan pelayanan yang kadang-kadang over-provided, sehingga tidak ada lagi dorongan untuk berusaha sendiri, untuk survive, karena semuanya sudah tersediakan dan terlayani. Contohnya kita sering melihat di pusat-pusat perbelanjaan, sebuah keluarga berjalan berbaris, setiap anak didampingi oleh satu orang babysitter atau perawatnya. Semua kebutuhan sekecil apapun sang babysitter akan segera siap melayaninya. Sedangkan kedua orang tuanya sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri. Berikutnya, anak akan menjadi penikmat. Selain mengalami overprovided, anak-anak kita juga sering diperlakukan secara overprotective. Dijaga sedemikian rupa oleh orang tuanya sehingga ia hanya menerima yang terbaik, yang berkecukupan dan jauh dari masalah. Anak penikmat akan selalu menuntut lingkungannya untuk selalu melayaninya, menjagainya, melindunginya. Tidak akan ada survival mode di dalam jiwa anak tersebut. Hidupnya terasa serba aman karena merasa selalu ada orang lain yang siap melindunginya dan bahkan mau berkorban untuknya. Pernahkah kita melihat seorang anak pada setiap pagi sedang asik menonton film kartun kesukaan di hadapan TV layar lebar? Sedangkan pada saat itu juga orang tuanya terbungkuk-bungkuk berusaha memasangkan sepatunya untuk bisa segera berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Sungguh ironi, bukan? Pendengar sekalian, selanjutnya anak akan menjadi egois. Ia akan selalu merasa benar dan ingin menang sendiri. Semua hal diperhitungkan demi kepentingannya sendiri. Kita tidak dapat bayangkan seberapa sulitnya ketika ia besar nanti di dalam bersosialisasi atau bergaul dengan lingkungannya. Pendengar sekalian, 3 langkah dalam melatih problem solving pada anak. Untuk memulai langkah-langkah di bawah ini, kita harus mengawalinya dengan menghentikan peran orang tua yang segera selesaikan masalah anaknya, atau problem solver. Biarkan anak-anak mulai memikirkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalahnya. Maka langkah selanjutnya mulai dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, diskusi. Pemecahan masalah dimulai dengan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Nyatakan masalah yang dihadapi dengan jelas dan tenang, atau bila kita sedang emosi, sebaiknya kita tenangkan diri kita terlebih dahulu, lalu lanjutkan dengan membahas masalah tersebut dengan anak. Jangan pernah gunakan kata-kata tuduhan atau mempersalahkan ketika kita berdiskusi. Sampaikan hanya apa yang menjadi masalah. Kedua, konsekuensi logis. Setelah mendaftarkan semua alternatif pemecahan, lalu diskusikan satu persatu. Setelah itu, tentukan pemecahan yang paling menjanjikan.
Buat kesepakatan yang dapat dilakukan secara verbal atau tertulis. Gunakan konsekuensi logis sebagai sanksi bila terjadi ketidakpatuhan atau kesepakatan. Disiplin tidak selalu berbentuk hukuman fisik, tetapi dapat juga berupa larangan, perbuatan yang disukai anak. Misalnya, tidak boleh lagi membaca komik, tidak boleh menonton TV karena melakukan sebuah kesalahan. Sebaiknya konsekuensi logis berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Lakukan evaluasi. Setelah selang waktu tertentu, sebaiknya kita mengevaluasi kesepakatan yang telah dilakukan. Apakah masih konsisten dilakukan? Evaluasi seberapa jauh keberhasilan pemecahan masalah tersebut. Mulailah mendidik anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan mulailah hal itu sekarang. The trouble with most of us is that we stop trying in trying times. Dennis Waitley berkata seperti itu. Salam Family Discovery.